Haleluya. Rekan-rekan, kita akan mulai ya. Siapkan hati kita menyembah Tuhan. Haleluya. Ora pata kaya rala parala 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 parala. Sirala pata kaya rala parala parala parala. Sirala pata kaya rala parala parala. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Sirala pata kaya rala barala barala. Engkau Bapa yang kami andalkan. Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu. Urapi kami, lembutkan setiap hati. Rala kata kaya rala barala barala. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar bagaimana kami menggembalakan jiwa-jiwa baru untuk mengenal Engkau, agar mereka dapat mengandalkan hanya Engkau, Tuhan Yesus. Karena itu, kami berdoa juga atas segala pelayanan penggembalaan yang dilakukan atas nama Engkau, dilakukan dengan kasih. Tolong kuatkan dan teguhkan para gembala kul dan gembala-gembala yang melayani jiwa-jiwa untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Semoga orang-orang memimpin pelayanan ini menghindari segala sesuatu yang muncul dari si jahat. Biarlah mereka yang telah Anda percayakan dengan Injil hidup berbicara bukan hanya untuk menyenangkan orang, tetapi berbicara untuk menyenangkan Bapa di surga. Jauhkanlah kami semua daripada yang jahat. Lepaskanlah kami daripada pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom saudara. Hari ini kita sampai ke pasal 2 dari 1 Tesalonika. Jadi di mana ini saya gambar lagi biar kita lebih jelas. Kita telah belajar di 1 Tesalonika 1, sebuah gereja lahir. Jadi bayi lahir, saudara. Nah, di pasal 2 ini, bagaimana bayi diberikan nutrisi. Nah, jadi ini adalah bayi rohani, bagaimana kita merawat bayi rohani. Sampai ke pasal 3, bayi ini menjadi anak yang sudah berdiri. Jadi ini bayi bertumbuh dalam iman, pasal 3 nanti anak sudah berdiri dalam iman. Tetapi berdiri aja nggak cukup, saudara. Anak itu harus berjalan atau bahkan berlari di dalam iman. Akhirnya mereka menjadi mempelai Kristus, yaitu dewasa di dalam iman. Inilah topik 1 Tesalonika, dan di 2 Tesalonika adalah endurance, ketahanan, yaitu kekuatan tanggung jawab dan pekerjaan. Tujuan ini semua apa? Agar siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi pertama adalah spiritual growth, yang kedua adalah spiritual endurance. Nah, jadi ini kita udah sampai ke pertumbuhan bayi rohani, 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Nah, nanti di sini bayi itu akan jatuh, mau belajar berdiri lagi jatuh. Ini adalah kekuatan dalam penderitaan. Oke, saudara, saya akan mulai. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi.
Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai masuk lubang yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kamu berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, pasal 1 dari 1 Tesalonika minggu lalu memperkenalkan kita Paulus sebagai penginjil sebuah gereja lahir di Tesalonika. Pasal ini memperkenalkan kepada kita Paulus sebagai gembala, saudara. Karena ini menjelaskan bagaimana Rasul yang agung itu menggembalakan orang-orang percaya yang baru di gereja-gereja yang dia dirikan. Paulus menganggap menggembalakan semua jemaat sebagai beban yang lebih besar daripada semua penderitaan dan kesulitan yang ia alami dalam pelayanannya. 2 Korintus 11 ayat 27 sampai 29, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, saudara, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Inilah hati seorang gembala, saudara. Nah, pastor for baby, gembala untuk bayi. Saudara, sama seperti Tuhan menggunakan orang-orang untuk membawa Injil kepada yang terhilang, demikian juga dia menggunakan orang-orang untuk memelihara bayi-bayi di dalam Kristus dan membantu mereka, menuntun mereka menuju kedewasaan. Gereja di Tesalonika lahir melalui khotbah yang setia dari Rasul dan para pembantunya, dan gereja diasuh melalui penggembalaan yang setia yang diberikan Paulus dan teman-temannya kepada gereja yang masih bayi ini. Ini membantu mereka berdiri teguh di tengah penganiayaan. Dalam ayat-ayat ini, Paulus mengingatkan mereka tentang jenis pelayanan yang dia miliki saat dia mengajar dan merawat gereja yang masih bayi. 3 gambar pelayanannya dalam merawat bayi, yaitu seperti pengurus yang setia, 1-6, seperti ibu yang pengasih, ayat 7-8, seperti bapa yang mendidik. Jadi ini adalah cara bagaimana kita menggembalakan bayi rohani. Harus seperti ini, saudara. Saya akan jelaskan satu-satu seperti pengurus yang setia. Jadi the heart of the pastor. Hatinya gembala itu harus seperti pengurus yang setia, yaitu kesetiaan, seperti ibu yang pengasih, ada kasih, seperti bapak yang mendidik, disiplin. Oke, mulai yang pertama, saudara. Seperti pengurus yang setia. Oke, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan, atau dari maksud yang tidak murni, juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya,
karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Jadi karakteristik pesan pengurus yang setia adalah satu, tidak lahir dari kesesatan. Yang kedua, tidak maksud yang tidak murni. Yang ketiga, tidak disertai tipu daya, sehingga kami dianggap layak untuk dipercayakan firman Injil dan dilakukan bukan untuk menyukakan manusia, tetapi untuk menyukakan Allah. Nah, kedua, metode dan motivasi dari pengurus yang setia. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi metode dan motivasi dari pengurus yang setia ya dalam menggembalakan bayi rohani, yang pertama tidak bermulut manis, yang kedua tidak bermaksud untuk mencari keuntungan, yang ketiga ia tidak menerima pujian manusia, walaupun pengurus yang setia layak mendapatkan itu. Nah, jadi pertama bagaimana kita sebagai gembala-gembala menggembalakan para bayi, kita harus menggunakan cara ini menurut firman Tuhan. Jadi saudara, pengurus yang setia, Paulus telah dipercayakan kepada Injil, itu bukanlah firman yang diterimanya dari manusia, tetapi adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Paulus memandang dirinya sebagai pengurus pesan Allah. 1 Petrus 4:10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Saudara, seorang pengurus tidak memiliki apa-apa, tetapi memiliki dan menggunakan segala sesuatu yang menjadi milik tuannya. Yusuf adalah seorang pengurus dalam rumah tangga Potifar. Dia mengatur urusan tuannya dan menggunakan semua barang tuannya untuk meningkatkan kesejahteraan tuannya. Setiap pengurus suatu hari akan memberi pertanggungjawaban. Jika dia tidak ditemukan tidak setia, dia akan menderita, saudara. Nah, saudara, pesan Injil adalah harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak boleh menguburnya. Jadi kalau kita tahu firman, kita nggak boleh diam aja, kita harus sebarin. Kita harus mengerjakannya, sehingga akan berlipat ganda dan menghasilkan buah rohani untuk kemuliaan Tuhan. Beberapa orang berpikir bahwa satu-satunya tanggung jawab gereja adalah melindungi mereka dari Injil yang sesat yang akan mengubahnya. Tetapi kita juga harus membagikan Injil. Jika tidak, kita melindunginya dengan sia-sia. Saudara, seorang pengurus yang penting adalah kesetiaan. Kesetiaan adalah kualitas terpenting yang dimiliki seorang pengurus. Dia mungkin tidak populer di mata manusia, tetapi dia tidak berani tidak setia di mata Tuhan. Orang Kristen yang tidak setia akan kehilangan perkenanan Tuhan. Cara pelayanan pengurus, saudara, Paulus dan Silas telah dipukuli dan dihina di Filipi. Namun mereka datang ke Tesalonika dan berkhotbah. Kebanyakan dari kita akan kabur, akan mencari alasan untuk tidak melayani. Paulus adalah seorang yang pemberani, dia tidak mudah menyerah karena dia telah dipercayakan Injil Yesus Kristus. Saudara, dia memiliki keberanian yang kudus yang lahir dari kesetiaannya kepada Tuhan. Seperti rasul-rasul lain sebelum dia, Paulus dengan berani memberitakan kabar baik. Saudara, khotbahnya Paulus itu banyak dengan argumen yang valid. Ini adalah istilah atletik yang berarti kontes, perjuangan. Dunia Yunani akrab dengan kontes atletik, dan Paulus sering menggunakan ide ini untuk menggambarkan kebenaran rohani. Dia menggunakan kata yang sama di Filipi 1:30, di mana dia menggambarkan kehidupan Kristus sebagai pertandingan atletik yang menuntut dedikasi dan energi. Saudara, tidak mudah untuk mengajar sebuah gereja di Tesalonika. Dia harus argumen, dia harus menjelaskan agar orang mengerti. Gitu loh, saudara. Pesan pelayanannya, pemberitaan kami tidak lahir dari kesesatan.
Di sini dia meyakinkan mereka bahwa pesannya benar. 6 kali dalam surat ini dia menyebutkan Injil. Pesan kematian dan kebangkitan Kristus ini adalah pesan yang benar dan satu-satunya Injil yang benar. Paulus menerima Injil ini dari Allah, bukan dari manusia. Ini adalah satu-satunya Injil yang menyelamatkan orang berdosa yang terhilang. Motivasi pelayanannya, dia tidak bersalah atas hati nuraninya karena motivasinya murni, saudara. Adalah mungkin untuk mengkorbankan pesan yang benar dengan motivasi yang salah. Sayangnya, beberapa orang di zaman Paulus menggunakan agama sebagai alat untuk menghasilkan uang. Paulus tidak menggunakan Injil sebagai jubah untuk menutupi ketamakannya. Dia terbuka dan jujur dalam segala urusannya. Dia bahkan bekerja membuat tenda untuk mendapatkan dukungan finansialnya sendiri. Paulus sangat sensitif terhadap masalah uang. Dia tidak ingin memberi alasan kepada siapapun untuk menuduhnya sebagai penjual agama. Karena itu, pelayanannya itu dia tidak mau menerima uang dari orang-orangnya, walaupun dia sebenarnya layak untuk mendapatkan itu. Karena takut dituduh, akhirnya membingungkan banyak orang, saudara. Sebagai rasul, ia memiliki hak istimewa untuk menerima uang. Tetapi dia melepaskan hak itu agar bebas dari segala kemungkinan tuduhan yang akan menghambat atau menyerang pelayanannya. Metode pelayanannya, Paulus tidak menggunakan tipu muslihat atau tipu daya untuk memenangkan petobat. Kata yang diterjemahkan tipu muslihat membawa gagasan mengumpan kail. Dengan kata lain, Paulus tidak menjebak orang untuk diselamatkan seperti seorang penjual yang pandai menjebak orang untuk membeli produknya. Pemberitaan firman dan menjual agama itu berbeda. Keselamatan tidak terletak dari kata-kata yang halus, yang kita sudah belajar di filsafat kosong, saudara, kata-kata yang memperdaya, kata-kata yang menyenangkan. Keselamatan tidak terletak pada itu. Keselamatan terletak pada pemberitaan Injil Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Kebenaran sejati tidak terletak pada kata-kata manis dan menyenangkan telinga. Kebenaran firman terletak pada hasil usaha mempelajari firman dengan kuasa Roh Kudus yang disampaikan oleh pengurus yang setia, saudara. Nah, saudara, seringkali kita mendengar, saya tidak peduli apa metode Anda, asalkan pesan Anda benar. Tetapi beberapa metode itu tidak layak untuk Injil. Itu murahan. Sedangkan Injil adalah berita mahal yang menuntut kematian Putra Tunggal Allah. Metode yang tidak layak adalah bersifat duniawi dan berpusat pada kemuliaan manusia. Sedangkan Injil adalah pesan ilahi yang berpusat pada kemuliaan Allah. Saudara, musuh-musuh Paulus di Tesalonika menuduhnya sebagai penjual agama dari Injil yang mereka beritakan ini. Mereka bahkan menfitnah Paulus bahwa motivasinya adalah untuk menghasilkan uang. Dalam menggambarkan dirinya sebagai pengurus yang setia, Paulus menjawab kritik ini. Dan pembaca Paulus tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Nah, nanti di sini banyak, saudara. Itu dituduh terus Paulus. Ya. Nah, Paulus juga membenci pujian manusia. Daud juga membenci dosa ini, saudara. Mazmur 12 ayat 1. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Penyanjung adalah orang yang memanipulasi daripada berkomunikasi. Seorang penyanjung dapat menggunakan kebenaran atau kebohongan untuk mencapai tujuan yang tidak baik, yaitu mengendalikan keputusan Anda untuk keuntungannya sendiri. Jadi Paulus tidak mau ladenin orang yang memuji dia. Beberapa orang bahkan menyanjung diri mereka sendiri. Ini adalah dosa Haman, orang jahat dalam kitab Ester. Dia begitu tertarik untuk menyanjung dirinya sendiri, sehingga dia bahkan berencana untuk membantai semua orang Yahudi untuk mencapai tujuan itu. Sanjungan adalah bentuk lain dari kebohongan. Itu berarti mengatakan satu hal kepada Tuhan dengan bibir kita, sementara hati kita jauh darinya. Beberapa orang Kristen mencoba untuk mendapatkan dukungan dan mempengaruhi orang lain dengan menarik ego mereka dengan sanjungan yang manis. Tetapi saudara, pelayan Tuhan, pengurus yang setia, harus dengan tulusannya mendapatkan teman dan mempengaruhi mereka dengan kemurnian firman Tuhan. Pelayanan Injil yang benar berurusan dengan kejujuran akan dosa dan penghakiman yang membuat orang tidak percaya itu tidak memiliki apapun untuk dibanggakan dalam dirinya. Kamu orang berdosa, kamu telah mati dalam dosa dan kehilangan pilihan Allah.
dan saat itu juga berikan Injil, yaitu ada Tuhan Yesus, yaitu kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus. Ada pengharapan yang pasti. Metode Paulus sama murninya dengan motivasinya. Dia mempersembahkan firman Tuhan dalam kuasa roh dan mempercayai Tuhan Allah Roh Kudus untuk bekerja. Itu adalah ciri-ciri bagaimana kita menggembalakan domba-domba yang masih baik seperti pengurus yang setia. Yang kedua adalah seperti ibu yang mengasihi, like mothering. Saudara, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Saudara, karakteristik ibu yang mengasihi, satu, ibu yang mengasuh, kedua, ibu yang merawat, dan yang ketiga, saudara, ini hanya bisa diterjemahkan di bahasa Yunani. Ternyata kata itu adalah ibu yang menyusui, saudara. Jadi saya tambahkan di bawah ibu yang menyusui. Nah, dengan apa, saudara? Mengasuh dengan kasih sayang, merawat dengan memberikan hidupnya, dan menyusui dengan rela berbagi Injil Allah. Jadi selain kita menjadi pengurus yang setia, kita juga harus seperti ibu yang mengasihi. Oke, saudara. Penekanan dari pengurus adalah kesetiaan. Penekanan dari ibu adalah kasih. Sebagai seorang rasul, Paulus adalah orang-orang yang memiliki otoritas. Tetapi dia selalu menggunakan otoritasnya dalam kasih. Saudara-saudara, bayi-bayi rohani di dalam Kristus merasakan kasih sayang yang lembut saat ia mengasuh mereka. Dia memang seperti seorang ibu yang penuh kasih yang merawat anak-anaknya. Saudara, jika kita sebagai gembala mengembalakan jiwa-jiwa yang masih baru, saya butuh waktu dan tenaga untuk mengasuh anak. Paulus tidak menyerahkan petobatnya ke pengasuh anak. Ia membuat pengorbanan dan merawat mereka sendiri. Dia tidak menyuruh mereka untuk membaca buku sebagai pengganti pelayanan pengajarannya, tetapi dia mengajar mereka sendiri. Paulus memiliki kesabaran dengan orang-orang Kristen baru. Anak-anak itu tidak tumbuh secara instan. Mereka semua mengalami rasa sakit yang tumbuh dan mengalami masalah saat mereka tumbuh dewasa. Kasih Paulus kepada mereka membuatnya sabar. Kasih itu panjang sabar dan baik hati. Saudara, Paulus juga menyusui mereka. Ya, bukan menyusui gitu ya, saudara. Maksudnya memberikan firman. Menyusui itu memberikan susu murni, istilahnya. Jadi 1 Tesalonika 2:7 dapat membaca sama seperti ibu yang menyusui yang menyayangi anak-anaknya. Saudara, apa pelajaran di sini? Kenapa di sini diterjemahkan menyusui? Saudara, seorang ibu yang menyusui itu memberikan hidupnya sendiri kepada anak. Ini tepatnya ditulis Paulus dalam 1 Tesalonika 2:8. Saudara, Anda tidak bisa menjadi ibu yang menyusui dan menyerahkan bayi Anda kepada orang lain. Bayi itu untuk disusui pasti ada di pelukanmu, di samping hatimu. Ibu yang menyusui harus memakan makanan sehat dan di dalam tubuhnya mengubahnya menjadi susu untuk bayi. Kalau ibunya makan racun, maka susunya juga jadi racun, saudara. Tapi kalau ibunya makan Havermut, ya maka bayinya akan menjadi sehat. Demikian juga, saudara, kita sebagai yang merawat anak-anaknya, seperti saya pengajar, itu setiap hari harus memakan firman Tuhan, makanan yang bagus, dan kemudian membagi makanannya kepada orang-orang percaya yang masih muda, sehingga mereka dapat bertumbuh. Kalau saya makannya firman yang sesat, maka yang saya bagikan juga firman yang sesat. Karena itu, sebagai ibu, dia memiliki pengorbanan untuk memakan sesuatu yang bagus dan memberikannya makanan kepada orang percaya. 1 Petrus 2:2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu dapat bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi gembala kul kalau memerawat itu mau ngajar mereka, gembala kul harus belajar firman agar waktu menyampaikannya kepada anak buahnya, mereka mendapatkan susu yang murni dan yang rohani. Seorang anak yang menyusui, seorang
Anak yang menyusui bisa jadi sakit karena reaksi terhadap sesuatu yang dimakan ibunya. Orang Kristen yang memberi makan orang lain harus berhati-hati untuk tidak memakan hal-hal yang salah untuk dirinya sendiri. Saudara, selain berkorban, bersabar, dan memberi makan, seorang ibu juga melindungi anaknya dari yang tidak sehat. Tetapi tidak mudah untuk menjadi ibu menyusui, saudara. Bahkan Musa pun komplain sama Tuhan. Bahkan Musa merasakan beban merawat umat Israel, saudara. Kita baca Bilangan 11-12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia sebagai pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Jadi pekerjaan gembala itu, gembala, termasuk guru saudara itu sebenarnya tanggung jawabnya itu besar sekali, saudara. Musa aja sampai komplain. Nah, itu adalah sebagai ibu, saudara. Yang ketiga adalah sebagai bapak yang mendidik, like fathering. Sebab kamu masih ingat kepada saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepadamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacat kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Saudara, kita telah belajar seperti pengurus yang setia, seperti ibu yang mengasihi. Sekarang, kita yang merawat bayi-bayi rohani, karakteristiknya harus seperti bapak yang mendidik. Yaitu apa? Bapak yang bekerja, bapak yang menjadi teladan, di sini saleh, adil, dan tak bercacat, bapak yang mendorong anak-anaknya, memberi motivasi, dan bapak yang menuntut hasil dari anak-anaknya. Dengan kasih bapak dan juga dengan usaha dan jerih lelah. Itu adalah like fathering. Saudara, Paulus menganggap dirinya sebagai bapak rohani bagi orang-orang percaya di Tesalonika, sama seperti yang dia lakukan terhadap orang-orang kudus di Korintus. 1 Korintus 4:15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Saudara, Roh Kudus menggunakan firman Tuhan dalam pelayanan Paulus, dan banyak orang di Tesalonika dilahirkan kembali di dalam keluarga Allah. Tentu Bapak tidak hanya melahirkan anak-anak, dia juga harus mendidik mereka. Saat ia membela pekerjaannya sendiri terhadap tuduhan palsu, Paulus menunjukkan tugasnya sebagai Bapak rohani orang Tesalonika. Dilihat dari mana? Yang pertama, pekerjaannya. Dia bekerja sebagai tenda, saudara. Meskipun orang-orang Kristen di Filipi mengirimkan bantuan keuangan, Paulus tetap membuat tenda dan membayar sendiri keperluannya. Tidak ada yang bisa menuduh Paulus dia menggunakan pelayannya untuk keuntungannya sendiri. Belakangan, Paulus menggunakan fakta ini untuk mempermalukan orang-orang Kristen yang malas di gereja Tesalonika. 2 Tesalonika 3:6. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Paulus menggunakan kata-kata usaha dan kerja keras. Kerja keras dan kesulitan adalah terjemahan lain dengan kesulitan. Tidak mudah untuk membuat tenda dan melayani firman pada saat yang bersamaan. Tidak heran Paulus bekerja siang dan malam. Dia bekerja keras karena dia mengasihi orang-orang percaya dan ingin membantu mereka sebanyak mungkin seperti seorang ayah. Yang kedua, teladannya. Bapak harus hidup sehingga mereka menjadi teladan yang baik untuk anak-anaknya. Dia dapat memanggil orang-orang percaya Tesalonika sebagai saksi bahwa hidupnya telah menjadi teladan dalam segala hal.
Tidak ada satupun anggota majelis dapat menuduh Paulus sebagai teladan yang buruk. Lebih jauh lagi, Tuhan telah bersaksi atas kehidupan Paulus, dan Paulus tidak takut untuk memanggil Tuhan sebagai saksi bahwa ia telah menjalani kehidupan yang penuh teladan sambil merawat gereja. Hidupnya saleh dalam bahasa Yunani berarti dengan hati-hati memenuhi tugas yang diberikan Tuhan kepada seseorang. Jika Anda memikirkan kesalehan yang terbaik dan bukan sebagai agama palsu, kata yang sama ini diterapkan pada karakter Allah nanti di Wahyu 15 ayat 4 dan 16 ayat 5. Hidupnya juga benar. Ini mengacu pada integritas, kejujuran karakter, dan perilaku. Ini bukan kebenaran yang berasal dari hukum Taurat, tapi buah kebenaran yang dikerjakan Allah dalam hidup kita saat kita berserah kepadanya. Hidupnya juga tidak tercela. Kehidupan Paulus tidak tercela. Secara harafiah kata ini berarti tidak dapat ditemukan kesalahan. Musuh-musuhnya banyak yang menuduhnya dan ingin menjatuhkannya. Tetapi tidak ada seorang pun dapat menuduh Paulus dan membuktikannya. Orang Kristen, apalagi yang mempunyai pelayanan seperti pengajar gitu ya, saudara, itu biasa banyak musuh, saudara. Ya, penggembalaan itu banyak musuh harusnya. Banyak orang pengen menjatuhkan. Orang Kristen seharusnya berusaha untuk tidak bersalah saat mereka hidup di dunia ini. Yang ketiga adalah ajarannya. Seorang ayah juga bertanggung jawab untuk mengajar keluarga. Ia juga harus meluangkan waktu untuk berbicara dengan anggota keluarga. Paulus tahu pentingnya untuk mengajar orang-orang percaya baru ini kebenaran yang akan membantu mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Paulus berurusan dengan setiap orang percaya secara pribadi. Jadi dia enggak, wah saya maunya khotbah di besar gitu lah. Dia melayani seorang demi seorang seperti ayah lagi membimbing anaknya. Ya, 1 Tesalonika 2 ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Sesibuk apapun, Paulus masih ada waktu untuk berkonseling pribadi dengan para anggota majelis satu demi satu. Itu adalah teladan Paulus, saudara. Meskipun banyak para pemimpin gereja berbicara pada kelompok yang lebih besar, menghabiskan waktu dengan orang-orang secara pribadi juga diperlukan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak pernah terlalu sibuk untuk berbicara kepada individu. Nikodemus, perempuan Samaria, Zakeus, meskipun dia berkhotbah kepada orang banyak, yang pasti ini adalah pekerjaan yang sulit dan menuntut, tetapi pekerjaan seperti inilah yang memberikan upah yang memuliakan Tuhan, saudara. Paulus mendorong orang-orang percaya yang baru. Ini yang dilakukan seorang bapak dengan anak-anaknya. Karena anak-anak mudah putus asa, saudara. Orang Kristen baru membutuhkan motivasi seorang untuk menasihati mereka di dalam Tuhan. Itu tidak berarti bahwa Paulus harus memarahi mereka. Sebaliknya, itu berarti mendorong mereka untuk terus bersama dengan Tuhan. Connect dengan Tuhan, saudara. Bayi-bayi rohani itu nomor satu, dia orang perlu dikonekin sama Tuhan dulu. Paulus juga menguatkan mereka. Kata ini membawa gagasan yang sama tentang mendorong dengan penekanan pada aktivitas. Saudara, Paulus tidak hanya menghibur mereka, mendorong mereka merasa lebih baik, tetapi juga menuntut mereka agar berbuat lebih baik. Seorang bapak tidak boleh memanjakan anak. Sebaliknya, ia harus mendorong anak itu untuk bangkit dan mencoba lagi. Dorongan Kristen tidak boleh menjadi obat sementara yang membuat kita tidak sakit. Itu harus menjadi pengharapan yang membangunkan kita untuk berbuat lebih baik. Akhirnya Paulus menagih mereka, ayo kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu harus ditagih, saudara. Kata ini berarti Paulus bersaksi kepada mereka dari pengalamannya sendiri dengan Tuhan. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan sehingga kita dapat berbagi. Kita mengalami kesulitan yang diubahkan nama Tuhan sehingga kita dapat berbagi dengan orang-orang Kristen baru tentang apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. 2 Korintus 1:4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima dari Allah. Jadi kita dihibur Allah, kita juga harus menghibur orang lain. Kita sebagai orang tua tahu, kita sebagai gembala kul tahu bahwa jiwa-jiwa atau anak-anak kita tidak suka mendengar kita berkata, wah kamu masih seperti bayi. Tapi ini adalah bagian penting dari pelatihan sebuah keluarga.
Kita ngomongnya kalau misalnya orang masih bayi, ngomongnya masih bayi, saudara. Adalah hal yang luar biasa ketika seorang bapa rohani dapat mendorong dan membantu anak-anak yang mendeteksi dan keluar dari pengalamannya sendiri dengan Tuhan. Mazmur 34 ayat 11. Marilah anak-anakku, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Apa tujuan pelayanan ke Bapa ini bagi orang percaya? Tujuannya agar anak-anaknya dapat berjalan layak bagi Tuhan. Sehingga anak-anaknya itu dari bayi rohani dapat bertumbuh menjadi mempelai Kristus nanti. Sama seperti seorang ayah ingin membanggakan anak-anaknya, demikian juga Tuhan ingin mendapatkan kemuliaan melalui kehidupan anak-anaknya. Saudara, nanti di surga itu gereja itu akan dipresentasikan. Tuhan Yesus akan mempresentasikan gereja kepada Allah Bapa. Sehingga Allah Bapa berkata kepada gereja, aku berkenan kepadamu. Seperti dia berkata kepada Yesus Kristus, aku berkenan kepadamu. Tetapi saat itu kita sempurna. Gak boleh bayi. Kita harus menjadi mempelai, saudara. Nah, nanti akan saya bahas di belakang ini, saudara. 2 Yohanes 1 ayat 4. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan berita yang kita terima dari Bapa. Saudara, nanti di pasal-pasal berikutnya setiap anak harus belajar berjalan. Berdiri dulu, saudara, tapi harus belajar berjalan. Dia harus memiliki teladan yang baik untuk diikuti. Paulus menasihati mereka untuk berjalan layak bagi Tuhan. Kita harus berjalan sesuai dengan panggilan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Tuhan telah memanggil kita, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita adalah bagian dari kerajaan dan kemuliaannya. Suatu hari kita akan memasuki kerajaan kekal dan berbagi kemuliaannya. Kepastian keselamatan ini, saudara, pengharapan atas kepastian keselamatan ini seharusnya mengatur hidup kita dan membuat kita ingin menyenangkan Tuhan. Itu nanti pembahasan di 1 Tesalonika 3. Kata kerja dalam memanggil ada bentuk present participle yang artinya terus-menerus memanggilmu. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara, nanti saya akan bahas di belakang, 7 slide lagi. Yang Tuhan mau itu bukan kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tuhan Yesus itu mau kita itu sempurna, saudara. Nah, kita telah selesai dalam eksegesis seperti pengurus, seperti ibu, dan seperti bapak. Nah, kalau teman-teman mau tahu bayi rohani itu seperti apa agar kita bisa mendeteksi. Oke? Bayi rohani dalam Alkitab. 1 Korintus 3 ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu masih hidup secara manusiawi? Jadi bayi rohani yang pertama adalah masih duniawi, saudara. Yang kedua, Ibrani 5 ayat 18, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bayi rohani itu tidak dapat membedakan yang benar dan yang salah. Itu kedua. Yang ketiga, saudara, bayi rohani dalam Alkitab, 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir sebagai kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Anak-anak itu suka mainan. Dia kadang-kadang bawa mainannya ke teman dia dan bilang mainannya itu paling bagus. Nah, bayi rohani seperti itu, saudara. Dia suka pamer, dia punya mainan,
dan mengatakan kepada temannya bahwa mainannya yang paling bagus. Tetapi ada saatnya, saat dia menjadi dewasa, dia harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, itu adalah bayi rohani, saudara. Jadi inilah sedikit gambaran sifat kanak-kanak. Jika kita tidak mau meninggalkan sifat kanak-kanak ini, maka saudara, kerohanian kita akan tetap kerdil. Selamanya tidak akan menjadi Kristen dewasa. Lalu bagaimana bisa menjadi mempelai Kristus jika masih kanak-kanak? Yang Yesus harapkan adalah mempelai, saudara. Bukan bayi, saudara. Oke. Saudara, 7 slide lagi. Ini adalah mengenai kita menggembalakan bayi rohani. Nah, saudara, apa yang harus kita katakan kepada mereka? Bayi rohani itu apa yang perlu kita korbankan kepada mereka? Karena itu saya lagi menggambarkan suatu proses hidup dari orang mengenal Kristus, dari orang masih bayi rohani, sampai dia benar-benar menjadi mempelai dengan kata-kata saya yang singkat, saudara. Nah, saudara, kekristenan adalah mengenal Kristus, titik, saudara. Yang saya ingin jelaskan bahwa mengenal Kristus bukan salah satu dari banyak pekerjaan yang harus dilakukan seorang Kristen. Itu bukan semacam hal juga untuk pendeta doang, atau guru, atau gembala. Saudara, mengenal Kristus itu adalah seluruh kekristenan. Kekristenan tidak menawarkan hal yang lain. Dan saya ingin menunjukkan bagaimana mengenal Kristus itu berbeda dari hal-hal biasa yang kita kadang sebut sebagai moralitas atau menjadi baik. Beda, saudara. Mengenal Kristus dan moralitas dan menjadi baik itu beda. Tetapi banyak orang Kristen tidak mengenal Kristus, saudara. Orang yang bayi rohani itu dia belum connect kepada Kristus. Orang yang masih bayi rohani itu tidak mengenal Kristus. Seperti bayi yang meminum susu air ibunya tanpa mengetahui wajah ibunya. Dia minum aja, tapi matanya masih merem, saudara. Dia nggak bisa lihat ibunya seperti apa. Kadang-kadang bisa lihat, tapi samar-samar. Itulah orang Kristen yang bayi rohani. Dia minum air susu, tapi tidak mengenal pemberinya. Jadi memang wajar bagi bayi rohani untuk pertama-tama tidak melihat Kristus. Jadi jiwa-jiwa yang kita gembalakan, saudara, mereka wajar, mereka tidak ngerti Kristus. Mereka cuma minta susu, saudara. Nggak ada susu, mereka nangis. Nangis, diberi susu lagi, tapi mereka tidak melihat ibu. Tetapi orang Kristen tidak boleh tetap bayi rohani. Mereka harus mengenal Yesus Kristus yang sebenarnya. Karena jika kita tidak mengajari mereka untuk mengenal Yesus, mereka akan mengandalkan manusia. Dan itu akan mengecewakan mereka, saudara. Jadi satu-satunya cara agar mereka tidak mengandalkan manusia, mereka harus dididik untuk mengenal Yesus. Mereka harus diajari untuk tidak mempercayai seluruh iman mereka pada manusia manapun, walaupun itu adalah manusia yang terbaik dan paling bijaksana. Kita harus arahkan jiwa-jiwa yang masih bayi rohani itu. Tugas pertama kita adalah arahkan kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, oke? Karena kalau tidak, mereka akan mengandalkan manusia. Ini adalah seluruh kekristenan, tidak yang lain. Saudara sangat mudah untuk berpikir gereja memang banyak perbedaan objek. Cara mengajar, gedung, cara misi, cara aturan ibadah. Sama seperti mudah untuk berpikir bahwa negara memiliki banyak objek yang berbeda. Militer berbeda, politik berbeda, ekonomi berbeda. Tetapi tujuan negara hanya satu, yaitu untuk rakyatnya, untuk kebahagiaan rakyat di negaranya. Dan kecuali negara membantu meningkatkan dan mensejahterakan dan melindungi rakyatnya, semua undang-undang, parlemen, tentara, pengadilan, polisi, ekonomi hanya membuang waktu. Demikian juga, saudara, dengan cara yang sama, gereja diciptakan tidak lain untuk mengkonekkan manusia kepada Kristus. Tujuan gereja cuma satu, agar manusia, jiwa-jiwa itu connect dengan Kristus. Jadi jika gereja tidak melakukan ini, maka seluruh gereja, pendeta, misi, khotbah, bahkan Alkitab itu sendiri hanya buang-buang waktu. Dan Anda tahu juga bahwa seluruh alam semesta itu tidak diciptakan untuk tujuan lain, tetapi untuk Yesus Kristus. Karena itu, saudara, dalam penggembalaan bayi rohani yang belum melihat Kristus, tugas pertama kita adalah connect jiwa itu kepada Kristus. Dengan demikian, mereka pertama-tama tidak lagi mengandalkan manusia. Itu nomor satu. Jadi, di dalam penggembalaan gereja bayi-bayi rohani,
banyakkan khotbah tentang Yesus. Siapa Yesus? Begitu luar biasa Yesus. Dia itu pencipta, dia itu adalah yang lebih tinggi dari Musa, lebih tinggi dari hukum Taurat, lebih tinggi dari segala-galanya, lebih tinggi dari malaikat. Itu harus kita khotbahkan. Kita sampaikan kepada jiwa-jiwa baru agar mereka melek dan melihat Kristus, saudara. Oke? Nah, orang yang masuk gereja itu banyak punya pola pikir yang salah. Suatu pola pikir yang salah yang umum yang terjadi di gereja adalah bahwa saya masuk ke gereja untuk sesuatu yang saya sebut sebagai moralitas atau perilaku baik, atau saya ingin menjadi masyarakat yang baik. Dalam pola pikir mereka, menjadi baik adalah dengan berusaha keras di gereja dan meniadakan keinginan sendiri yang disebut salah. Tetapi dengan berjalannya waktu, ketika kita mencoba menjadi baik atau bermoral, wah, saya punya resolusi, saya tidak akan ini, saya akan berbuat baik. Diri kita masih akan memiliki beberapa kesempatan dan beberapa waktu untuk melanjutkan kehidupan lamanya dan melakukan apa yang disukainya. Oh, tetapi kok saya nggak bisa ya? Saudara, kenapa? Karena yang menentukan dia salah atau benar itu diri dia sendiri. Oh, saya salahnya di sini, tapi di bagian ini saya benar. Oh, di mata kamu itu benar, tapi di mata Tuhan belum tentu itu benar, saudara. Nah, saudara, dengan begini, daging mereka mulai memberontak, saudara. Mereka mulai putus asa, kenapa saya tidak bisa hidup kudus? Dan inilah kemungkinan terjadi, orang itu, saudara, akan menyerah untuk mencoba untuk menjadi lebih baik. Ya udahlah. Atau dia pura-pura menjadi kudus, munafik, dan menjadi sangat tidak bahagia. Nah, saudara, ini penting. Setelah orang itu datang ke gereja, kita harus begini, saudara. Cara Kristen untuk menjadi kudus itu beda dengan cara yang di atas. Cara Kristen itu lebih sulit, tetapi di dalam hal yang sama itu lebih mudah. Lebih sulitnya itu begini. Yesus Kristus berkata, jika kamu mau hidup kudus, jika kamu mau sempurna, aku dapat membantu kamu. Tetapi yang kamu lakukan adalah give me all, saudara. Tuhan Yesus berkata, berikanlah semuanya kepadaku. Aku tidak ingin terlalu banyak waktu Anda, begitu banyak uang Anda, dan begitu banyak pelayanan Anda. Saya menginginkan Anda seutuhnya. Tuhan Yesus berkata, berikan diri Anda semuanya. Saudara, saya tidak mengatakan ini untuk menakut-nakuti Anda atau menyiksa batin Anda. Tapi saya mengatakan ini untuk membunuh diri Anda semuanya. Saudara, dalam kekristenan itu tidak ada tindakan setengah-setengah yang baik. Di sini Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tidak menyangkal dirinya, dia tidak layak menjadi muridku. Menyangkal diri itu kata yang sempurna, auris, saudara. Artinya apa? Anda harus menyangkal semuanya. Bukan yang Anda rasa salah, Anda kasih Tuhan Yesus. Yang Anda rasa benar, Anda simpan di dalam hati. Karena di mata Tuhan itu semuanya salah, saudara. Kita jangan menilai dengan pemikiran manusia. Yesus seakan-akan berbicara, serahkan seluruh diri Anda, semua keinginan yang Anda pikir tidak jahat, serta keinginan yang menurut Anda jahat seluruhnya, dan Tuhan Yesus akan memberi Anda diri yang baru sebagai gantinya. Sebenarnya aku akan memberikan diriku, kehendakku akan menjadi milikmu. Kita bukan diminta untuk menjadi manusia baik, tetapi manusia baru, saudara. Manusia baik dan manusia baru itu beda. Manusia baru baik itu seperti orang ke gereja hanya ingin moralnya itu bertambah, ingin menjadi lebih baik. Tapi manusia baru itu berbeda. Manusia baru adalah manusia yang telah menyerahkan dirinya kepada Kristus dan kehendak Kristus yang ada di dalam dirinya. Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya seluruhnya, saudara, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi saudara, setelah tugas pertama kita adalah mengkonekkan orang kepada Kristus, dia udah berdiri dalam iman. Hal yang kedua dari penggempalan gereja adalah mengarahkan jiwa-jiwa untuk belajar menyangkal dirinya dan menyerahkannya kepada Kristus. Hal yang mengerikan untuk didengar, hal yang hampir mustahil adalah menyerahkan seluruh dirimu, semua keinginan duniamu bagi Kristus. Tetapi saudara, makanya dikatakan lebih sulit, tetapi dalam waktu yang sama lebih mudah.
ini akan lebih mudah dibandingin orang berusaha untuk berbuat baik dan berusaha untuk bermoral tanpa memberikan seluruhnya kepada Kristus. Tapi itu jauh lebih mudah dan jauh lebih baik daripada mencoba untuk menjadi baik atau bermoral. Nah, saudara, melakukan lebih baik adalah sebenarnya melakukan tetap apa yang kita sebut melakukan untuk diri kita sendiri, untuk menjaga kepentingan pribadi kita sebagai milik kita, mempertahankan tujuan besar dalam hidup kita, namun pada saat yang sama bisa menjadi lebih baik, setidaknya di mata manusia, saudara. Kita seakan-akan di gereja itu mencoba untuk membiarkan pikiran dan hati kita berjalan dengan caranya sendiri. Berpusat pada uang, kesenangan, ambisi, harapan sendiri. Meskipun demikian, bisa untuk berperilaku jujur, bermoral, dan rendah hati. Dan itu adalah persis yang Yesus peringatkan kepada kami, bahwa Anda tidak bisa melakukannya. Jika hati saya adalah ladang yang penuh alang-alang, saya tidak bisa menghasilkan gandum. Memotong alang-alang mungkin membuatnya menjadi pendek atau gundul, tapi saya masih akan menghasilkan alang-alang dan tidak ada gandum. Jika saya ingin menghasilkan gandum, perubahannya harus lebih dalam daripada permukaan. Saya harus dibajak, saudara. Saya harus dibajak. Harus surrender ke God seluruhnya. Dibajak sehingga kita hancur, kan? Hancur dan ditabur kembali. Ditabur dalam Kristus, yaitu firman Allah. Nah, saudara, itu sebabnya masalah sebenarnya kehidupan Kristus itu muncul di mana orang biasa tidak mengenalinya. Mereka itu sangat obsesi dengan agama mereka yang sebelumnya. Oh, saya itu ke gereja atau rumah ibadat itu hanya untuk berbuat lebih baik, untuk bermoral, untuk cuman supaya untuk saya lebih bersih. Tetapi Kristenan beda, saudara. Kekristenan itu bukannya bengkel manusia. Kristen itu adalah rumah sakit bersalin di mana orang itu lahir baru. Orang itu lahir kembali. Manusia itu tidak bisa diperbaiki tanpa mereka dilahirkan kembali. Jadi gereja itu bukan bengkel manusia. Orang itu udah nggak bisa diperbaiki lagi kecuali mereka dilahirkan kembali. Nah, karena mereka kurang dilatih itu. Ketika Yesus berkata jadilah sempurna karena aku sempurna, itu dia bersungguh-sungguh. Kita nggak boleh abaikan firman itu. Maksudnya kita harus datang kepadanya untuk diubahkan sepenuhnya, saudara. Jadi, saudara, kadang-kadang kalau kita ke dokter gigi, jika saya boleh katakan seperti ini, Tuhan kita itu seperti dokter gigi. Mungkin Anda ke dokter gigi, kita ada satu gigi yang sakit, minta dia cabut satu gigi. Jika Anda memberinya untuk mencabut satu gigi, saudara, dia akan mengobati seluruh gigi Anda, dibor semuanya, yang ada bolong-bolong ditambal semua. Di dalam Alkitab, banyak orang pergi kepadanya untuk disembuhkan dari satu dosa tertentu yang membuat mereka malu, misalnya amoralitas, atau jelas merusak kehidupan sehari-hari, seperti penipuan atau kemabukan. Tetapi Tuhan Yesus tidak menyembuhkan semua, tidak hanya menyembuhkan yang mereka minta, tetapi dia tidak berhenti di situ aja. Mungkin itu saja yang Anda minta untuk Tuhan Yesus selesaikan. Tetapi sekali Anda datang kepadanya untuk minta diobati dosa tertentu, saudara, Tuhan Yesus akan mengubah Anda sepenuhnya. Dia akan memberikan Anda perawatan penuh. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan orang untuk menghitung harga, menghitung biaya sebelum menjadi orang Kristen. Kenapa? Dia kalau misalnya udah yakin untuk mengobati Anda, dia tidak akan berhenti. Dia akan mengobati Anda sampai sempurna, saudara. Dia tidak mau kerja setengah-setengah. Anda minta dia untuk memperbaiki Anda punya kemalasan, dia akan bereskan semuanya, saudara. Bukan hanya kemalasan. Nah, ini yang kita harus mengerti, bahwa kekristenan itu bukan untuk datang hanya berbuat baik dan mempersembahkan, oh saya ada salah ini, saya nggak lakukan ini lagi. Di dalam diri mereka itu masih banyak dosa-dosa di mata Tuhan. Dan Tuhan Yesus mau cabut itu semua dan membuat kita sempurna. Nah itu, saudara, saat kamu menempatkan dirimu di tanganku, kata Tuhan Yesus, itulah yang seharusnya Anda berada. Tidak kurang atau lainnya dari itu. Anda memiliki kehendak bebas, dan jika Anda memilih, Anda dapat menolak Tuhan Yesus untuk pergi. Tetapi jika kamu tidak menolak aku untuk pergi, pahamilah bahwa aku akan menyelesaikan pekerjaan ini. Apapun penderitaan itu mungkin merugikan Anda dalam kehidupan duniawi Anda, pemurnian apapun yang tidak terbayangkan mungkin merugikan Anda. Dan setelahnya kematian, berapapun harganya, aku tidak akan pernah beristirahat atau membiarkanmu beristirahat sampai kamu benar-benar sempurna. Sampai Bapakku dapat mengatakan bahwa dia berkenan dengan Anda, seperti dia katakan kepada saya bahwa dia berkenan dengan saya. Bila
kita katakan, saya tidak pernah berharap menjadi orang yang sempurna. Saya ingin menjadi orang Kristen yang baik dah, yang oke lah masih di mata manusia bermoral. Dan jika kita berasumsi bahwa ketika kita mengatakan ini seakan-akan kita ada rendah hati, ini adalah kesalahan fatal. Jadi kita harus ngerti Bapa di surga, Yesus Kristus itu tidak pengen kita menjadi orang Kristen yang biasa aja. Dia mau kita sempurna, hampir sama seperti dia. Kenapa? Dia mau banggakan kita, dia mau banggakan gerejanya di depan Allah Bapa. Karena itu kita harus punya kehendak yang sama dengan Tuhan Yesus dan kita harus menjadi sempurna, saudara. Tentu saja kita tidak pernah ingin, tidak pernah meminta untuk dijadikan semacam manusia sempurna yang dia jadikan kita. Tetapi pertanyaannya bukanlah apa yang kita inginkan, tetapi apa yang dia inginkan untuk kita ketika dia menciptakan kita. Jadilah kehendakmu. Kita sering berdoa gitu, saudara. Saudara, saya pengalaman saya sendiri. Saya ngerti dan saya diberikan anugerah ini. Yaitu sadar pada tahap-tahap awal saya belajar Alkitab. Sehingga saya tidak berani mengatakan bahwa saya sudah cukup puas menjadi bayi dan tidak ingin dijadikan dewasa. Saya akan terus, saudara. Tetapi sepanjang waktu dia mengetahui rencananya bagi saya dan bertekad untuk melaksanakannya. Dan saya tahu itu karena progres saya, saudara. Saya tahu itu. Nah, kita mungkin puas untuk tetap menjadi apa yang kita sebut orang biasa yang baik. Tetapi dia bertekad untuk melaksanakan rencana yang cukup berbeda. Untuk mundur dari rencana ini. Bukanlah kerendahan hati. Itu ada kemalasan dan kepengecutan. Tunduk kepada Kristus untuk disempurnakan sehingga kita dapat memuliakan nama Tuhan Yesus untuk dibentuk, bukan kesombongan. Itu adalah kepatuhan. Inilah perjalanan orang Kristen, saudara. Tetapi dalam bayi rohani, nomor satu, kita harus connect mereka dulu kepada Kristus. Kalau mereka tidak connect kepada Kristus, dia tidak akan menyerahkan, dia tidak akan menyangkal dirinya untuk Kristus. Dan juga minta Yesus dibentuk menjadi sempurna. Nggak mungkin, saudara. Jadi itulah yang kita pelajari dalam topik ini. Nah, penutup, saudara, tujuan dalam membesarkan bayi rohani yang ingin dicapai Paulus adalah agar mereka dapat berjalan di jalan yang layak bagi Allah. Layak berarti cocok dan sesuai dengan kekudusan. Dan ciri-ciri Allah yang mereka percayai menjadi seperti Allah. Kudus seperti Yesus. Dan itu perlu proses, saudara. Dan adalah penting bahwa bayi-bayi rohani berjalan dan berperilaku sebagai orang Kristen sesuai dengan pengakuannya sebagai umat yang terpilih dan yang menyandang nama Kristus. Saya akan memberi ilustrasi. Di pasukan Alexander Agung ada seorang prajurit yang berperilaku buruk. Dia dibawa ke Alexander Agung menanyakan namanya. Prajurit itu menjawab, nama saya Alexander. Kemudian Alexander Agung menjawab, apakah Anda mengubah perilaku Anda atau Anda mengubah nama Anda? Jadi kita orang Kristen, kita menyandang nama Kristus. Artinya apa? Sama seperti Kristus. Ya. Jadi kita harus menjadi serupa dengan Kristus, yaitu sempurna, saudara. Jadi target kita adalah sempurna, saudara. Bukan biasa-biasa aja. Pertimbangkan panggilan tinggi Anda. Anda pertama kali dipanggil melalui Injil. Sekarang Anda mengetahui bahwa itu telah membawa Anda ke panggilan yang begitu tinggi, yaitu kerajaan dan kemuliaan Allah sendiri. Kedewasaanmu menuntun ke kerajaan dan kemuliaanku sendiri. Inilah bagaimana Anda melihat masa depan diri sendiri. Dan dengan cara itu masa depan yang penuh pengharapan agar terpancar dari Anda. Paulus telah menunjukkan kepada kita cara membesarkan bayi. Saudara, para gembala, para penatua, para guru, para gembala kul harus menjadi seperti pengurus yang setia. Ibu yang penuh kasih dan Bapa yang mendidik. Jika kita tidak setia kepada Tuhan, kita mungkin mendapat diri kita menjadi pengurus yang jahat, ibu yang overcare, atau ayah yang memanjakan. Bayi membutuhkan disiplin dan juga membutuhkan kasih sayang. Disiplin adalah salah satu bukti kasih. Saudara, tidak heran gereja di Tesalonika tetap kuat, meskipun mengalami penganiayaan. Dan tetap semangat dalam membagikan Injil kepada orang lain sejauh bermil-mil. Karena apa? Mereka dilahirkan dengan benar, mereka diasuh dengan benar, dan mereka dididik dengan benar. Inilah teladan yang baik untuk kita aplikasikan di gereja kita yang tercinta. Demikian firman Tuhan. Minggu depan adalah kekuatan dalam penderitaan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kadang kami menganggap diri kami tidak mampu, tidak layak.
malam hari ini biar kami menyadari bahwa Tuhan yang memilih kami, Roh Tuhan ada dalam hidup kami, dan Tuhan yang memberi kesanggupan, Tuhan yang memberi kemampuan. Biar kami nggak melihat kekurangan dan kelemahan kami, tetapi kami melihat Tuhan yang dahsyat, yang telah memilih kami, yang berjalan menuntun hidup kami. Terima kasih pengurapan-Mu turun atas setiap kami malam hari ini. Biar kami menjadi gembala-gembala dimanapun kami berada. Ora patakaya rala barala 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 barala. Biar kami memberikan teladan. Kami menuntun, menasihati orang-orang di sekitar kami untuk hidup menuruti firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Biar kami bisa memaksa diri kami untuk kami berjalan sesuai dengan perintah-perintah-Mu. Walaupun, meskipun hidup kami masih jauh daripada sempurna. Tapi kami tahu, darah Yesus yang melayakkan kami. Semuanya bukan karena usaha kami, tapi semuanya karena kasih karunia di dalam pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Ora patakaya rala marala. Sebab itu Tuhan, anugerah-Mu turun atas setiap kami malam hari ini. Tuhan lawat. Tuhan beri kami kesanggupan. Tuhan, Engkau tuntun kami. Engkau yang memampukan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga malam hari ini kami berdoa untuk mama daripada Cik Yeni, juga kami bawa ke dalam tangan-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama untuk Tuhan menyembuhkan, melawat mama dari Cik Yeni. Ora patakaya ralawa, dimanapun mama Cik Yeni hari ini berada, Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan jamah, karena kami tahu doa tidak terbatas oleh tempat, doa tidak terbatas oleh waktu. Dimanapun mama Cik Yeni berada, Tuhan lawat, jamah dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus. Mama Cik Yeni menjadi kuat, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang masuk ke dalam tubuhnya. Semuanya menjadi obat untuk kebaikan daripada Mama Cik Yeni. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Mama Cik Yeni ke dalam tangan perlindungan-Mu, ke dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Juga malam hari ini secara khusus kami berdoa untuk Lause, untuk Pastor David Chang. Tuhan, anugerah-Mu turun, terus Tuhan perlengkapi, Tuhan curahkan hikmat, marifat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu ini boleh mengajar kami untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Tuhan, Engkau memberikan kepada hamba-Mu ini kekuatan dan kesehatan. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati anak-anaknya, Tuhan berkati istrinya, Tuhan serta berkati pekerjaannya, Tuhan berkati pelayanannya. Terima kasih, biar hamba-Mu ini terus berdiri tegak di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk menjadi hamba yang setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan kalau sebentar ya Tuhan, kami mau akhiri kelas kami malam hari ini. Mari Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, angkat kedua tangan-Mu di depan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.